Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Teknologi Listrik Fakultas Vokasi Untak Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengaturan otomatis sebagai salah satu syarat pengajuan Serdos gelombang 1 tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT bidang pengajaran. CPL yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah pengaturan otomatis ada 4, yaitu CPL 3, CPL 4, CPL 6, dan CPL 9, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi 4 CPMK dan 8 sub CPMK. Untuk CPMK utama pada mata kuliah pengaturan otomatis yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang pengaturan otomatis pada suatu kontrol proses dan menerapkannya baik dalam bentuk simulasi maupun aplikasi untuk menangani permasalahan nyata secara jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Sedangkan pada cuplikan video ini saya memilih sub CPMK 2, yaitu mahasiswa memahami blok diagram dan pemodelan dasar. Untuk buku referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama yaitu Proses Control Instrumentation Technology edisi ke-8 punyanya Curtis D. Johnson. Kemudian yang kedua yaitu Modern Control Engineering punyanya Ogata. Yang ketiga yaitu Practical Control Design with Industrial Application punyanya Kagelman. Dan yang keempat itu adalah Automatic Control System punyanya Golnaregi. Kemudian untuk software yang akan digunakan sebagai penunjang pada mata kuliah ini yaitu yang pertama untuk desain kita menggunakan AutoCAD, kemudian Inventor, yang ketiga yaitu Eagle CAD Soft. Sedangkan untuk simulasi nantinya menggunakan MATLAB, yang kedua yaitu menggunakan Proteus, yang ketiga menggunakan Epson RC Plus, yang keempat menggunakan Fluid Sim. Sedangkan untuk pemrograman nantinya menggunakan Arduino IDE, dan yang kedua adalah CX1 yang menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah pengaturan otomatis, nantinya akan dipelajari dasar-dasar pengaturan otomatis hingga analisis kestabilan sederhana dari sistem kontrol. Kemudian akan dipelajari simulasi robot sekarang menggunakan Epson RC Plus dan penerapan sistem discrete state. Kemudian akan terdapat controller PID, dan pada minggu terakhir akan ada presentasi dan demo project yang dikerjakan secara berkelompok. Untuk secara umum ada 8 topik yang akan dipelajari di mata kuliah pengaturan otomatis. Yang pertama itu adalah konsep dasar pengaturan otomatis, yang kedua adalah blok diagram dan pemodelan dasar, yang ketiga adalah pemodelan sistem electrical, mechanical, dan respons system. Kemudian yang keempat adalah desain sistem kontrol dan analisis kestabilan. Yang kelima adalah robot SCARA. Yang keenam adalah sistem discrete state. Yang ketujuh adalah controller PID. Yang kedelapan adalah penerapan pengaturan otomatis pada proses kontrol. Untuk komposisi penilaian dan evaluasi nantinya akan terdapat 6 kuis, kemudian 7 penugasan terstruktur, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan proyek otomasi. Sedangkan untuk bobot per evaluasi dan bobot penilaian nilainya akan bervariasi. Contohnya
pada sub CPMK 8 nilainya adalah 25% dari total keseluruhan yang akan dibagi menjadi 2, 30% untuk EAS dan 70% untuk presentasi dan demo project. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah pengaturan otomatis ini secara umum nantinya akan terdapat ceramah, diskusi, pengerjaan tugas, kemudian akan ada case-based learning dan project-based learning. Sedangkan pada cuplikan video kali ini akan digunakan metode diskusi, ceramah, dan pengerjaan tugas. Baiklah, mari kita lihat cuplikan video pembelajaran untuk materi blok diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai blok diagram loop pengaturan. Outline perkuliahan dimulai dari pengenalan objektif, review materi, pengantar, dilanjutkan dengan loop terbuka dan loop tertutup, elemen sistem pengaturan, karakteristik loop pengaturan, kemudian nanti akan ada tugas, yaitu penugasan terstruktur kedua yang akan saya jelaskan bagaimana cara pengerjaan dan pengumpulannya. Untuk tujuan perkuliahan diantaranya harapannya agar nantinya teman-teman memahami yang pertama konsep dasar pengaturan loop terbuka dan loop tertutup, yang kedua komponen pada sistem dengan loop pengaturan, yang ketiga yaitu karakteristik loop pengaturan. Saya ingatkan, untuk blok diagram ini merupakan komponen penting dalam pengaturan otomatis. Karena kita bisa menyederhanakan sebuah sistem itu bekerjanya seperti apa dengan blok diagram tersebut. Masih ingat bagaimana konsep dari pengaturan otomatis? Kemarin kita contohkan dengan adanya sebuah pengisian tangki sampai pada ketinggian tertentu yang di sini disimbolkan dengan H. H ini sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan yang disimbolkan dengan HS. Baru setelah itu kita keluarkan. Kemudian sistem ini kita pertahankan sampai waktu tertentu. Ini dinamakan sebagai self regulation. Akan tetapi kelemahan dari self regulation ini kalau misalkan ya, laju aliran yang masuk berubah atau kita ingin memperbesar key out, nah ini tidak akan bisa berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut kita tambahkan sebuah valve, contohnya gate valve yang dioperasikan oleh seorang manusia, yang dimana manusia ini akan memperbesar atau memperkecil bukaan dari gate valve melalui side tube, sehingga nantinya ketika levelnya itu melebihi dari nilai yang kita inginkan, manusia akan memperbesar bukaan valve-nya. Nah, ini dinamakan sebagai human aided control. Misalkan operasi ini berjalan secara terus-menerus, nah, manusia itu kan memiliki kekurangan, respon waktu dalam pengoperasian valve-nya bisa jadi kurang cepat. Nah, kita bisa manfaatkan sebuah sensor untuk menggantikan mata manusia, sebuah aktuator menggantikan tangan manusia, dan controller ya, menggantikan otak manusianya. Tinggal kita berikan sebuah set point ke controller. Ini dinamakan sebagai pengaturan otomatis. Nah, secara umum nanti pengaturan otomatis itu merupakan bagian dari proses kontrol. Oke, ada yang ditanyakan dari konsep pengaturan otomatis ini? Belum? Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pengantarnya, di mana kita tahu ya, tadi ada pengaturan yang dilakukan. Nah, secara sederhana, komponen dari sistem pengaturan itu terdiri dari objektif, sistem kontrol, dan hasil. Untuk objektif itu sendiri merupakan tujuan dari pengaturan yang dinyatakan dalam bentuk input, baik set point atau referensi atau set value. Kemudian untuk sistem kontrol nantinya itu merupakan rangkaian logis yang bertujuan untuk menjaga suatu besaran proses agar nilainya dapat dipertahankan pada level tertentu atau nilai tertentu. Kemudian untuk hasil itu merupakan keluaran yang didapatkan atau disebut sebagai variabel kontrol. Oke,
Oke, ada yang ditanyakan dari pengantar sederhana? Silakan, Mas Dava. Apa sih Pak bedanya input dan objektif itu? Oh, untuk bedanya input dan objektif nantinya, kalau input itu ketika nantinya dia menyatakan set point-nya atau nilai yang kita inginkan, yang kita berikan ke controller, jadi pengertiannya sama. Akan tetapi ketika nanti input itu menunjukkan nilai ke elemen kontrol, misalkan driver motor ya, inputnya apa? Kita berikan level tegangan dengan menggunakan PWM, yaitu input elemen kontrol. Menjawab ya Mas Dava ya. Kita lanjutkan untuk materi kita yang pertama, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Nah, di sini untuk loop terbuka dimulai dari set point, kemudian ke controller ada elemen kontrol, dan nanti kalau proses dan elemen kontrol ini menyatakan bentuk fisiknya bisa kita sebut sebagai plane ya. Kemudian ada keluaran. Nah, untuk loop terbuka nilai keluarannya tidak akan dibandingkan dengan set point sehingga tidak ada aksi kontrol yang didasarkan dari keluaran. Karena tidak dibandingkan, kita tidak tahu outputnya itu sudah benar atau salah. Akurasi dari sistem itu ditentukan dari pengaturan awal untuk loop terbuka. Contohnya seperti apa? Nah, di sini misalkan yang kita atur itu adalah laju aliran K-in atau pada pipa masukan di sini. Nah, di sini tidak ada sensor yang digunakan. Kita kenali terlebih dahulu, ada set point-nya di sini. Kemudian ada kontrolnya yaitu PLC. Kemudian ada kontrol elemennya, valve-nya. Kemudian untuk prosesnya itu adalah perubahan level ketinggian air pada tangki. Kemudian untuk loop tertutup ya, tadi di loop terbukanya kita tambahkan sebuah pengukuran. Untuk pengukurannya nanti akan kita bandingkan dengan set point. Nah, ini dikomparasi ya, dibandingkan. Kemudian nanti hasil perbandingannya masuk ke controller. Nah, input ini karena ada output yang diketahui nilainya, jadi ada aksi yang diberikan berdasarkan output. Kemudian juga untuk sistem ini nantinya dinamakan sebagai sistem kontrol umpan balik atau feedback control. Ada yang ditanyakan dari loop tertutup ini? Ya, silakan. Variabel terkontrol itu bagaimana ya? Oh ya, kita kenali variabel ya, nantinya di elemen akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini nantinya akan ada variabel manipulasi, di sini akan ada variabel yang terukur, dan di sini akan ada variabel proses. Variabel terkontrol itu sama dengan nilai yang kita akan ukur. Kita kembalikan ke komparator ini. Jadi untuk variabel proses sama ya dengan variabel terkontrol. Jelas ya, Mas Nurudin ya? Ya, oke. Ada yang lain? Saya lanjut dulu ya. Oke, untuk contoh loop tertutup, coba ada enggak yang bisa membuat blok diagram sistem loop tertutup ini berdasarkan komponen yang ada? Silakan Mas Zulfan. Coba digambarkan ke depan ya. Ya. Coba kenali. Ya, teman-teman juga silakan dicoba dikerjakan. Bagaimana kira-kira blok diagram loop pengaturan dari sistem sederhana ini? Mana set point-nya, mana kontrolnya, mana elemen kontrolnya, mana prosesnya, dan kira-kira untuk outputnya itu apa? Dan juga pengukurannya ya. Oke, bisa dijelaskan Mas Zulfan? Coba. Pada gambar ini saya akan menjelaskan diagram loop tertutup yang dimana set point-nya di sini memakai 20 derajat Celcius. Lalu memakai kontrolernya yaitu menggunakan temperatur controller. Oke, temperatur controller.
dengan lanjut ke elemen kontrolnya, yaitu menggunakan heater. Oke, heater ya. Untuk prosesnya sendiri yaitu mengubah suhu pada air pada akuarium. Oke, perubahan suhu pada akuarium. Perubahan suhu air. Lalu nantinya akan dibandingkan dengan sebuah pengukuran. Di sini memakai thermocouple. Oke, thermocouple ya. Keluaran pengukurannya apa, Mas Zulfan? Keluaran pengukurnya yaitu perubahan suhu air. Suhu air ya. Oke, terima kasih Mas Zulfan. Ada yang beda, teman-teman? Sama ya? Oke. Yang perlu dicatat dan nantinya juga akan berlaku pada sistem yang lain, untuk output yang nantinya diukur harus sesuai dengan set point yang diberikan ya. Jadi yang dibandingkan harus sama. Kemudian ini untuk contoh soal yang pertama. Termasuk sistem pengendalian manakah? Gambar di atas, yang loop terbuka dan yang loop tertutup. Silakan angkat tangan yang loop terbuka. Oke, semuanya loop terbuka ya. Sudah bagus. Yang kedua, yang loop terbuka, angkat tangan. Oke, loop terbuka semua. Soal nomor 3, ini termasuk pengendalian loop terbuka atau loop tertutup. Yang loop terbuka? Tidak ada. Yang loop tertutup? Oke, semuanya ya. Loop tertutup. Karena ada pengukuran. Soal nomor 4, loop terbuka atau loop tertutup? Silakan yang loop terbuka, angkat tangan. Oke, semuanya juga. Sudah cukup bagus. Untuk soal latihan yang kelima, mana yang merupakan mana yang memilih loop terbuka? Tidak ada. Yang loop tertutup? Oke, semuanya ya. Nah, ini loop terbuka ya, karena tidak ada pengukuran yang dibandingkan dengan set point-nya. Oke, kemudian yang keenam, ini loop terbuka atau loop tertutup? Mana yang loop terbuka? Tidak ada. Yang loop tertutup? Oke, hampir semuanya. Semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut untuk elemen pengaturan otomatis. Nah, ini untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Nurudin tadi. Jadi di sini nantinya terdapat variabel manipulasi, variabel yang terukur, variabel proses yang dimana nanti juga akan terdapat sebuah disturbance. Disturbance itu sendiri ada dua macam. Disturbance internal itu pada proses, kemudian disturbance eksternal itu terdapat pada pengukuran. Saya lanjut terlebih dahulu dengan karakteristik loop pengaturan, di mana untuk karakteristik loop pengaturan nantinya ditentukan berdasarkan variabel yang digunakan. Secara umum ada 3 variabel yang bisa digunakan, yaitu single variable, cascade, dan multi variable. Di mana untuk single variable nantinya dibagi menjadi 3, yaitu independent, interaktif, dan compound. Contohnya bagaimana? Nah, bisa kita lihat. Ini contoh untuk single variable jenis yang pertama, yaitu independent single variable. Kemudian setelah itu ada yang kedua, yaitu interaktif single variable. Nah, di sini ada 2 loop pengaturan. Yang pertama seperti yang tadi di independent, nah, ditambahi dengan pengaturan suhu air pada tangki. Nah, meskipun nanti ini tidak berhubungan, 2 controller ini akan tetapi variabelnya akan bersinggungan ya. Karena misalkan terjadi perubahan laju aliran yang masuk ke tangki, berarti volume yang ada di tangki akan bertambah, sehingga nantinya temperatur juga akan berubah, yang menyebabkan controller yang akan mengadjust aksi. Dan setelah itu terdapat variabel compound. Untuk variabel compound ini sendiri, misalkan ya terdapat ini 2 pengukuran ya pada
dua proses. Ini pipa pertama, ini pipa kedua. Akan tetapi untuk pengaturannya itu hanya pada pipa pertama. Jenis yang kedua itu adalah variabel cascade, di mana nantinya ada dua loop dalam dan loop luar. Jadi untuk loop yang dalam ini nantinya akan diberikan set point dari controller pada loop yang luar. Ini cascade, berlapis. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah multivariable. Jadi ada beberapa variabel yang nantinya harus diatur atau diproses, dan nantinya bisa jadi saling bersinggungan, bisa jadi juga sendiri-sendiri ya. Mari kita buat kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama, terdapat dua jenis loop pengaturan, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Benar atau salah? Yang kedua, semua sistem pengaturan yang berdasarkan waktu nanti dapat dikategorikan sebagai sistem pengaturan loop terbuka. Benar atau salah? Apa contohnya tadi yang berdasarkan waktu? Yang pertama, mesin cuci. Ya, kemudian yang kedua, pemanggang roti. Yang ketiga, traffic light. Oke, selanjutnya, ciri yang paling membedakan antara sistem loop terbuka dan loop tertutup adalah adanya umpan balik pengukuran. Benar atau salah? Benar ya. Kita lanjut. Untuk kesimpulan yang keempat, karakteristik dari loop pengaturan dibedakan menjadi 3 berdasarkan variabel yang digunakan. Benar atau salah? Benar ya. Apa saja tadi variabelnya? Single, cascade, multivariable. Oke ya, dimana di single tadi ada 3 juga. Apa saja? Independen, interaktif, kompon. Oke. Kita lanjut. Untuk merancang sistem pengaturan dibutuhkan pengetahuan mengenai jenis loop, umpan balik, elemen, dan variabel. Yang nantinya variabel ini termasuk disturban baik internal maupun eksternal. Benar atau salah? Benar ya? Oke. Tapi ada tambahan satu lagi teman-teman nanti ya, ketika kita beranjak juga di kontrol PID pada pertemuan selanjutnya. Nantinya akan terdapat gain yang perlu teman-teman pelajari. Di sini saya jelaskan secara sederhana. Untuk gain atau yang disimbolkan dengan K itu merupakan nilai yang nantinya kita berikan untuk mengatur nilai input yang kita berikan ke elemen kontrol atau keluaran dari kontrolernya ya. Nah, gain di sini dinyatakan dengan U sama dengan minus K dikalikan dengan E. E di sini adalah error. Jadi untuk nilai error tadi hasil dari perbandingannya atau komparasi antara set point dengan pengukuran. Tadi ini ketika nantinya error itu dinyatakan dengan min, di feedback-nya min, ini dinamakan feedback negatif. Ya. Sedangkan ketika nanti set point ini ditambahkan dengan pengukuran, jadi feedback-nya itu plus, ini dinamakan feedback positif. Untuk penugasan terstruktur nanti secara umum ada 3 yang perlu teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah pemahaman sistem pengaturan otomatis yang berupa deskripsi naratif dan identifikasi variabelnya pada sistem yang sudah dikerjakan oleh Mas Zulfan tadi. Nah, dicek apa saja. Di bentuknya adalah deskripsi tertulis atau video presentasi berdurasi pendek saja yaitu 5 menit. Jadi dikenalkan siapa, ini tugas individu ya. Terus kemudian setelah itu yang kedua itu adalah penyusunan diagram blok untuk flow control pneumatik. Yang pertama itu adalah buat diagram bloknya, yang kedua tandai aliran listriknya dan juga berikan penjelasan singkat masing-masing blok yang ditulis.
maksimal 1 halaman saja, jangan banyak-banyak. Yang kedua, ini amati dan pilih. Yang ketiga ya, amati dan pilih satu sistem pengaturan otomatis yang ada di sekitar Anda, baik di lingkungan rumah, kampus, laboratorium, atau industri. Kemudian nanti identifikasi komponen utamanya pada elemen loop pengaturan tadi. Kemudian yang kedua, gambarkan blok diagram sistem pengaturan otomatisnya. Yang ketiga, jelaskan fungsi tiap blok secara singkat. Maksimal juga 1 halaman, jadi secara tertulis. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, pengaturan otomatis itu merupakan fondasi bagaimana cara teman-teman memahami sistem. Tapi tidak hanya itu, nanti kalau misalkan teman-teman mampu menguasai ini, teman-teman juga bisa mengembangkannya ya, bisa membuatnya lebih handal atau lebih ekonomis dan lain sebagainya. Jadi minta tolong untuk pengaturan otomatis ini dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Dan saya juga berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman pada pertemuan hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan, bisa lewat email atau bisa lewat laman Elitek yang sudah saya sediakan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau kurangnya materi, nanti akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada tambahan ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.